سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatannya kepada kita semuanya yang tidak pernah terputus, berlimpah tak terhitung. Meskipun kita dalam keadaan bermaksiat, meskipun kita dalam keadaan lalai, Allah tidak pernah memutus kenikmatannya kepada kita semuanya. Tidak ada seorang pun yang hadir di masjid ini yang tidak dilimpahkan kenikmatan oleh Allah. Meskipun Allah juga menitipkan musibah atau ujian yang tidak pernah terlepas dari ciri-ciri orang yang masih hidup. Siapapun yang masih hidup, yang masih bernafas di kalangan manusia, maka pasti ada yang namanya masalah, dan masalah itu tidak akan keluar dari diri kita semuanya. Perkenalan dulu. Ada sudah kenal sebelumnya? Sudah. Ada beberapa. Di Masjid Al-Ikhlas ya, Pak? Oh, di Masjid Al-Ikhlas, Masya Allah. Kebanyakan belum ya? Belum. Tema kita hari ini apa, Ibu? Bahagia menuju surga. Bahagia menuju surga. Ini nyicil Bu ya. Jadi kalau jangan tahu, dalam sebuah hadis disebutkan salah satu nanti penghuni surga itu nggak ada yang kayak jenengan, lebih muda lagi. Kalau mau lihat penghuni surga kayak gimana, jangan jenengan lihat yang duduk di depan ini. Usia penghuni surga kayak gini nanti. Jadi sudah cicil di sekarang ya. Ada cerita. Makanya di zaman Rasulullah ada ini sini anak muda semua. Iya. Anak muda Cerita-cerita. Cerita-cerita. Anak muda tahun 80-an ya, Masya Allah. Cerita-cerita. Gak ada yang muda ya. Cerita dan cerita. Yang muda ustadznya. Yang muda ustadznya. Saya Zuhri Rahman. Saya aslinya dari Lombok. Saya dari Lombok ya, dari NTB. Sekarang kesibukannya di Malang, Jawa Timur, di Quran Healing International. Kita dulu pernah ada program rupiah di Trans 7. Jadi ini mau di rupiah. Sudah pernah di rupiah belum? Belum. Itu bagian dari sunnah yang mungkin banyak orang yang belum memahami ya. Kadang dulu kalau mikirnya rupiah itu eksklusif di kalangan para kiai saja. Karena rupiah yang dikenal itu suhu gitu ya. Rupiah itu bahasa Jawanya suhu. Dari kata ruqyah artinya mantra. Maka ada istilah rupiah syar'iyyah. Saya aktifnya di sana dan alhamdulillah Allah berikan saya kesibukan di Kota Malang sehingga belum pulang kampung ya. Jadi dulu selama saya S1 S2 penelitian saya pola pembinaan akhlak anak jalanan. Kalau membina ibu-ibu majelis taklim nggak perlu dibina karena sudah pasti akan. Kalau anak jalanan kan pasti dia. Alhamdulillah saya banyak aktif di sana, menemukan anak-anak yang kena LGBT juga ya. Tahu LGBT Bu ya? Jadi itu adalah ancaman buat generasi kita semuanya, di mana itu yang akan membelokkan jalan pulang kita. Sesuai dengan tema kita hari ini, ya, perkenalannya cukup sekian aja ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Sudah. Semua di sini sudah berkeluarga, meskipun ada yang tidak berumah tangga. Berkeluarga itu punya bapak, punya ibu, punya adik, itu berkeluarga. Jadi berumah tangga kan ada yang belum seperti itu. Dia yang wanita kan. Saya punya sahabat, dia usianya sudah 60 lebih, tapi belum pernah menikah sama sekali. Dia itu bisa jadi jomblo menahun, bisa jadi jomblo menahan. Kalau jomblo menahun itu nggak laku-laku karena memang dianya
nggak mau berinteraksi dengan jenis atau dalam artian tidak mau membuka diri. Ada yang juga menahan, sengaja menahan seperti Imam An-Nawawi karena dia sibuk mencari ilmu, akhirnya dia menahan. Lebih baik coba, insyaallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat adalah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya, itu dalam bentuk cintanya Allah kepada kita, sehingga diajarkan kepada kita untuk senantiasa mematenkan atau untuk senantiasa membuat hati kita senantiasa bersyukur. Karena Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat 18 dan di dalam surat Ibrahim ayat 34. Apa firman Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan mampu menjumlahkan, mengkalkulasikan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian Allah tutup dengan kalimat innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maknanya? Ulama menjelaskan atau para mufassir menjelaskan, ketika seorang hamba dipaksa untuk mensyukuri nikmat Allah, justru mereka lalai. Kapan dia lalai? Allah sampaikan, Allah jadwalkan kita 17 kali dalam sehari mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang mengatur alam semesta, termasuk mengatur diri kita. Setelah jenengan sarapan tadi, jenengan sudah tidak punya kuasa apapun atas nasi yang jenengan telan. Minuman yang kita telan sudah nggak bisa kita atur. Itu semua Allah yang mengatur nutrisinya, dia jalan kemana, dia akan menutrisi sel yang mana, itu Allah semua yang mengatur. Akan tetapi kita yang tidak pernah ikut campur di situ kadang-kadang menyombongkan diri. Bayangkan kenikmatan Allah itu tidak pernah terputus sama sekali dan begitu banyak, melimpah, tak terhitung. Akan tapi mengapa hari ini kita masih suka mengeluh? Mengapa hari ini kita masih sekali mudah untuk kecewa dan memelihara emosi di dalam diri kita? Disebutkan bahwasanya itu semua karena mata hati kita luput terhadap nikmat yang Allah berikan. Padahal nikmat yang Allah berikan begitu banyak tak terhitung. Sejauh mata memandang, tidak ada satupun yang absen dari ciptaan Allah. Coba, ketika jenengan buka mata, kita menghadap ke kiri ke kanan, sejauh mata memandang tidak ada satupun yang terbebas dari apa yang Allah ciptakan. Normalnya, kalau ibu-ibu misalnya kebiasaan, misalnya jenengan kalau lihat tas branded misalnya gitu, kita akan tahu siapa pembuatnya. Atau misalnya jenengan lihat kendaraannya jenengan, lihat Honda, Suzuki, Yamaha, yang diingat Jepang, karena yang menciptakan itu. Maka kalau seandainya mata kita ini tidak luput dari semua ciptaan Allah, harusnya hati kita itu mengarah kepada Allah yang menciptakan. Logikanya kan begitu. Akan tapi mengapa selama ini mata kita tetap terbuka, akan tapi ternyata mata hatinya tertutup atau ragu untuk melihat bahwasanya ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka disebutkan alamatul i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu ma la ya'lam. Di antara ciri-ciri Allah berpaling dari seorang hamba, dia akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Dia tidak akan mampu melihat ini adalah bagian dari kebesaran Allah, sehingga hidupnya itu banyak dengan keluhan, banyak dengan apa? Keluhan.
Innal insana khuliqa halu'a. Kata Allah, memang manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Khalaqal insana fi kabad. Manusia diciptakan dalam keadaan kabar. Apa itu kabar? Dari kata-kata kabid. Kabid itu atau liontin atau hatinya itu senantiasa gelisah. Besok kalau aku mati, suamiku diambil siapa? Perhiasan itu yang di rumah itu koleksiku gitu kan. Jangan-jangan dikasihkan ke istri barunya gitu kan. Itu yang menjadi ketakutan. Ya. Jadi selalu ada kecemasan, nanti anak-anakku yang rawat siapa? Ada ketakutan, besok cicilan itu gimana bayarnya? Manusia tidak pernah terbebas dari memikirkan itu. Makanya Allah sebutkan, Allah ingatkan, ya, setiap hari 17 kali ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu artinya apa? Kita diminta untuk bersyukur. Syukur itu dari kata-kata syakar, artinya membuka. Syakar. Allah sebutkan di dalam Al-Quran kata syakar itu 75 kali, berbanding dengan kata bala. Maka siapapun yang gagal untuk mensyukuri nikmat Allah, yang akan dia temukan adalah bala. Ya. Apa itu bala? Keterpurukan, bencana, musibah, kesulitan, kerumitan, ruwet hidupnya. Seolah-olah tidak pernah dia menemukan ketenangan. Kenapa kok nggak selesai-selesai ya masalah ini? Karena dia gantungkan pada logikanya. Padahal manusia tidak pernah diciptakan untuk mencari solusinya sendiri. Kita tidak pernah terbebas dari yang namanya masalah. Satu pun di antara kita nggak ada nih yang terbebas dari yang namanya masalah. Akan tetapi Allah sudah sebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya. Bukankah tadi ketika jenengan sebelum berangkat ke sini sudah lihat cermin? Ada yang belum lihat cermin tadi? Coba buka HP-nya selfie dulu. Biar kita bacanya. Ada apa tuh bacanya? Kalau mau jujur, hidup kita ini atau wajah kita itu apa? Penuh dengan masalah. Wajah-wajah penuh masalah kan? Kalau nggak ada masalah, habisnya jenengan ngerasa aku nggak ada masalah, itu masalah besar. Karena ciri-ciri orang yang hidup itu banyak masalah. Jangan kegeeran. Memang menempel masalah itu supaya apa? Supaya tidak ada ruang di dalam hati kita untuk tidak memikirkan Allah. Kenapa Allah titipkan masalah? Itu ciri-ciri cintanya Allah. Allah biarkan kita. Memang Allah sebutkan juga di dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan mati dan hidup ini untuk menguji siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Allah katakan ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Allah tidak mengatakan hasanu amala. Hasan itu apa? Kebaikan. Bukan siapa yang melakukan kebaikan. Akan tapi Allah katakan ahsan, siapa yang melakukan yang terbaik. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan yang terbaik, ya, ahsan, di situ menandakan bahwasanya sebenarnya kebaikan itu banyak sekali kebaikan. Ketika jenengan datang ke majelis taklim itu kebaikan. Akan tapi ketika kita datang majelis taklim ini ada kebaikan yang jenengan tinggalkan. Ya kan? Mungkin cucian belum selesai di rumah, ada setrikaan, ya, ada anak yang ditinggal, ada suami yang ditinggal. Itu kan kebaikan semuanya. Maka sekarang prioritasnya yang mana? Maka menuntut ilmu bagian dari zikrullah, zikir kepada Allah, sesuatu yang terbebas dari laknat. Allah melaknat semua yang ada di atas muka bumi kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Segala sesuatu yang bernilai zikir kepada Allah. Segala yang bernilai zikrullah maka terlepas dari laknatnya Allah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, bercumbunya suami istri. Bercumbunya suami istri. Ini tabok-tabokan dengan sama suaminya itu, ya. Lempar-lemparan bantal itu berpahala, cubit-cubitan gitu. Yang penting jangan lempar-lemparan batu cobek gitu, ya. Bonyok gitu. Jadi kalau pemesraan itu, jadi apa namanya tadi, bercumbunya suami istri itu bernilai pahala.
Makanya untuk yang belum menikah atau yang sudah ini, doakan segera nikah lagi ya, supaya dapat panen pahala ya. Atau dengan keluarganya atau dengan anak-anaknya. Kalau sudah nggak ada hasrat untuk menikah ya sama anak-anaknya, maka itu terhitung pahala. Dan yang ketiga, orang yang disibukkan dengan kendaraannya, yaitu untuk mobilitas, aktivitas ia berjihad, menuntut ilmu, mencari nafkah. Maka orang yang disibukkan dengan, kalau dulu dengan ontanya, dengan kudanya, kalau sekarang dengan motornya. Jadi servis motor itu bagian dari ibadah. Ya, baik kalau suaminya jenengan lagi servis motor gitu, kalau saya ini, kalau saya dibuat ribet, kalau saya diributin, ya, itu bagian dari ibadah. Karena itu adalah bagian dari alat mobilitas berjihadnya. Ya. Kata ahsan tadi, kata yang terbaik itu hanya mampu dilihat oleh siapa? Oleh orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Maka ketika jangan bangun tidur, ketika kita membuka mata kita, maka kita akan dihadapkan dengan berbagai banyak pilihan yang harus kita lakukan. Bangun tidur harus ngapain? Scroll HP kan? Lanjut tidur kan? Ya kan? Atau nyuci dulu, atau salat sunnah, atau mau ngapain? Maka masing-masing orang itu skala prioritasnya beda-beda. Yang terbaik di antara ibu satu dengan yang lainnya tentu beda. Oleh karenanya kita awali hari kita dengan membaca doa. Kalau misalnya ibu-ibu masih punya halangan untuk tidak sholat, maka kita masih dianjurkan untuk senantiasa berdoa. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa di subuh hari, di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak bingung nantinya. Supaya kita bisa mengenal mana skala prioritas kita. Allah akan tunjukkan, Allah akan mudahkan segala skala prioritas kita. Kita kan sering kali sombong, merasa pintar menggunakan logika kita. Aku harus begini. Kita bisa saja merencanakan sesuatu, tapi kalau Allah belum mengizinkan, tidak akan bisa. Sehebat apapun ikhtiar kita melakukan sesuatu, tapi kalau Allah belum mengatakan tidak, ya tidak bisa. Maka skala prioritas itu Allah yang berikan. Kadang kita dihampiri oleh sesuatu yang tidak nyaman di dalam hidup kita. Itu tandanya bahwasanya Allah sedang kangen. Apa ciri-ciri amal kita diterima oleh Allah? Apa ciri-ciri Allah sedang senang dengan seorang hamba? Allah titipkan musibah, Allah kirimkan orang yang ngeselin, entah itu suaminya jenengan, menantu dia jenengan, anaknya jenengan, tetangganya jenengan. Kalau sekarang hari ini detik ini jenengan dikirimin orang yang ngeselin, orang yang nyebelin, orang yang jengkelin, yang bikin kita mangkel, itu menandakan bahwasanya Allah sedang rindu, Allah sedang kangen, dan Allah sedang menerima doa kita. Caranya begitu. Mengapa? Jawabannya ada di dalam surat Zumar ayat 10. Apa bunyinya? Allah sebutkan bahwasanya hanya balasan orang yang bersabar itu Allah berikan pahala ghairi hisab, tak terbatas, unlimited. Bayangkan kalau jenengan dapat pahala unlimited. Ada orang bekerja, punya usaha, jualan, tapi keuntungannya unlimited. Mau nggak? Pasti mau. Untuk orang yang masih menggunakan akal sehatnya. Maka Islam itu mengajarkan kita untuk senantiasa menggunakan akal sehat kita. Disebutkan bahwasanya dalam sebuah hadis, orang yang paling miskin di surga nanti adalah orang-orang yang Allah berikan balasan, ya, sebagaimana kehidupan para raja di atas muka bumi. Para raja di atas muka bumi itu ditawarkan oleh Allah. Kemudian seorang hamba itu mengatakan, apa engkau bercanda ya Rasulullah? Ya Allah. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan hadis ini, Rasulullah pun tertawa sampai gigi geramnya kelihatan. Karena hamba ini lugu sekali. Dia bertanya, ya Allah, apakah engkau bercanda? Bercanda. Kemudian para sahabat kebingungan, ya Rasulullah, mengapa engkau tertawa? Apa jawabannya Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah pun tertawa ketika menceritakan seorang hamba yang terakhir masuk surga ini nanti. Dia merasa di-prank sama Rasulullah. Masa sih ya Allah, engkau memberikan aku kemuliaan sebesar ini? Ada misalnya raja, seorang
presiden atau seorang kepala negara di dunia ini sekarang, dia punya mobil Ferrari itu sejumlah 500 unit. Dia punya Lamborghini 600 unit. Itu kalau dia pakai setiap hari bergantian, setahun kan atau 2 tahun belum pernah untuk bergantian. Ini kalau kita kan lihat aja kadang-kadang mungkin jangankan numpang, lihat secara langsung aja seri terbarunya mungkin nggak pernah. Dia punya mobil-mobil mewah sebanyak itu, bayangkan. Tapi Allah akan balas untuk orang yang senantiasa bersyukur nanti lebih dari itu. Makanya sebagai seorang mukmin itu jangan minder. Apapun jabatan kita, posisi kita saat ini, Allah sudah siapkan balasan yang terbaik untuk hambanya. Allah Maha Pemurah. Bahkan Allah sebutkan, "Fa'idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika hambaku ya Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan berikan segala permintaannya. Kalau jin bokong itu kan aku beri 3 permintaan. Kalau Allah enggak, tak terbatas. Ud'uni astajib lakum, kalian minta tak kasih kepada Allah. Itu pasti. Allah nggak pernah ngeprank kita, Allah nggak pernah bercanda. Allah mengatakan pasti, ya pasti itu. Ya. Kita harus yakin ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, memohon, minta kepadaku, pasti aku kasih. Allah nggak mengatakan tapi bohong, gitu kan ada. Itu anak-anaknya dengan tapi bohong, gitu kan. Bercanda, gitu kan sama anak-anaknya gitu kan. Ya Allah dan Rasulnya ketika dia menjanjikan sesuatu itu pasti. Maka jangan lelah untuk berdoa, jangan capek untuk berdoa. Mengapa? Allah punya 3 jawaban terhadap doa kita. Ya. Untuk berdoa itu, ibu semuanya, kita tidak perlu top up, gratis semua. Ada yang top up di sini? Harus ngisi pulsa dulu untuk berdoa? Gak perlu. Kita untuk scrolling di TikTok, Instagram itu tidak butuh kuota. Tapi untuk berdoa kepada Allah gratis, kuotanya unlimited. Insya Allah. Berdoa minta sama Allah. Allah katakan dalam hadis qudsi, aku malu kepada hambaku ketika mereka mengangkat kedua tangannya memohon kepadaku, kemudian dia menurunkan tangannya dalam keadaan kosong. Bayangkan, Allah itu malu karena apa? Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya, Allah yang punya semuanya. Mengapa kita tidak meminta kepadanya dan kenapa kita masih ragu? Doa kita akan dijawab. Mungkin banyak sekali di antara kita merasa di PHP, atau PHP, harapan palsu, merasa bahwasanya ya Allah aku bolak-balik berdoa tapi kenapa kok belum dijawab? Allah sudah jelaskan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan. Masalahnya sekarang banyak sekali nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Berapa persen yang sudah kita syukuri? Dari semua anggota badan kita, mana yang pernah kita syukuri? Allah berikan kita mata. Cara mensyukuri mata adalah melihat dengan mata ini adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Telinga kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat, mendengarkan murotal. Itu bagian dari cara mensyukuri telinga, bukan justru terpancing untuk dengerin ghibah. Kan penyakitnya ibu-ibu kan begitu ya. Ya, untuk karena wanita secara psikologis itu ingin selalu menjadi pusat perhatian atau ingin menjadi orang yang selalu dihargai dan diakui keberadaannya. Kadang setan itu bermain di situ. Gimana caranya supaya keberadaan kita diakui seolah-olah dia tahu segalanya? Makanya kadang-kadang ibu itu untuk mengangkat dirinya, dia menggunakan senjata. Ketika dia kumpul sama gengnya, gitu ya, mereka bilang apa? Tahu nggak bu? Tahu nggak bu? Itu awal dari ghibah. Tahu nggak bu? Ibu ini anaknya itu hamil di luar nikah. Ini itu begini. Setan itu akan memancing. Pernah ada orang yang mengatakan kepada saya itu bisa menghilangkan atau terhindar dari semua dosa kecuali satu, gosip. Gak bisa, gosip itu bagian dari nafasku. Ya gimana? Kayak gak gosip itu gak gibah, gak nafas rasanya. Ibu-ibu kalau punya geng begitu, nanti ada aja peluang ketika misalnya jangan punya geng 4 orang A, B, C, D, E.
ABC kumpul, si D nggak ikut kumpul, si D ini diomongin. Nanti ketika si D datang, si A pergi, si A nya diomongin. Itu kodrat yang suka sekali setan itu hembuskan di dalam hati para perempuan, para wanita. Karena apa? Karena untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, kadang-kadang kita mengucapkan atau mengeluarkan kekurangannya saudara kita. Mungkin kita nggak merasa gibah, kita merasa sok yes gitu. Kapan? Coba tuh lihat ibu itu datang kajian pakai jilbab kuning misalnya, bajunya coklat, ya kan, bawahannya putih, dalamannya pink, koyo lapis gitu. Dia gak ikutan beli tapi komen. Kadang kita itu, ya Allah, jangan tolong gitu. Lipstiknya dulu, mau wenor. Terus pipinya itu dikasih bedak puing ya. Orang laki gini ngomong kan, buanter sampai pink jadi puing. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin dia menganggap bahwasanya itu sesuatu yang biasa. Padahal tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan aib saudaranya kecuali apa? Kecuali dia punya aib yang lebih besar dari situ. Itu kunci gue ya. Kalau ada orang mengungkapkan aib orang lain, itu menandakan dia punya aib yang lebih besar dari situ. Kalau seandainya dia menceritakan perzinahannya orang lain, berarti dia lebih hina yang dilakukan. Makanya hati-hati. Itu rumusnya jelas. Orang yang cerdas akan paham. Ketika jenengan bertemu dengan seorang, kemudian dia mengungkapkan aib orang lain, maka itu dia sedang membongkar aibnya sendiri. Maka seorang mukmin itu ketika melihat kekurangan saudaranya, kalau dia ceritakan, kalau itu benar itu akan jadi gibah, kalau salah itu akan jadi fitnah. Karena manusia kadang-kadang bercerita itu dilebih-lebihkan atau dikurangi. Ada kebaikan orang dikurangi, ada kelebihan seseorang dikurangi, ada kekurangannya orang itu dilebih-lebihkan lagi. Oh dia begini. Dan itu bagian dari salah satu cara setan melunturkan rasa syukur seseorang. Oleh karenanya tadi saya sebutkan, tidak ada seorang pun yang hadir di sini kecuali menempel di dalam diri kita itu yang namanya masalah. Salah satu masalah terbesar adalah ketika kita tidak merasa bahwasanya tidak mengingat Allah itu bukan dari masalah. Hati-hati. Musibah, azab yang paling berat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika seseorang itu merasa biasa saja, ketika dia tidak datang ke majelis taklim, tidak berzikir, merasa enteng meninggalkan sholat, apalagi kenikmatan ibadahnya hilang. Maka kalau ada orang yang sedang saat ini kehilangan kenikmatan ibadah, kekhusyuan sholatnya hilang, sering lupa rakaat dalam sholat, pikiran sering kemana-mana ketika sholat, ide-ide kreatif muncul pas sholat, ketika takbir Allahu Akbar langsung nanti menu masakan hari ini begini. Oh tadi berambang belum kebeli, tiba-tiba udah tahiyat, rakaat biru. Nah, ini menandakan bahwasanya penguasaan setan ada pada dirinya. Karena Rasulullah mengatakan, inna syayatin yajri minal insan majrad. Setan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Setan tidak pernah menghalangi jenengan sholat tahajud. Gak mungkin tiba-tiba jenengan mau sholat wudhu gitu, jangan dipeluk, dipiting kemana terus dibanting di smackdown. Setan gak begitu caranya. Setan itu lewat pikiran kita. Waktu masih panjang, masih jam 2, laya-laya dulu 5 menit aja. Udah 5 menit, wah kayaknya masih enak gitu kan. Kayaknya tadi itu seharian aku capek banget. Kalau aku kurang istirahat besok kayaknya lelah sekali nih. Ini persendian ini masih butuh istirahat kayaknya gitu. Setan begitu cara lainnya. Nah, setan itu sebenarnya lemah. Tinggal dilawan selesai. Akan tapi kadang-kadang kita yang pura-pura bodoh. Kitanya yang kadang-kadang terlalu membiarkan diri kita ini memanjakan syahwat kita. Maka dikatakan bahwasanya ibadah itu punya kenikmatan, sebagaimana kemaksiatan juga punya kenikmatan. Barang siapa yang mampu menikmati ibadah, maka nanti ada tawaran kemaksiatan gampang sekali untuk ditolak.
Tapi kalau siapapun yang sedang menikmati kemaksiatan, maka dia tidak akan nikmat ibadahnya. Artinya apa? Tadi kalau seandainya tidak mengukur dirinya, misalnya sholat kok gak bisa khusyuk ya, pikiran kok sering kemana-mana ya, ide-ide kreatif kok sering muncul ya, gitu kan. Khusyuk sholatnya itu sebelum sholat, ketika dia mau niat nih, mau wudhu, mau sholat, kayaknya habisnya aku kayaknya khusyuk. Ketika takbir langsung kemudian das, langsung pikirannya kemana-mana, ide-ide kreatif itu muncul semuanya. Apapun yang lupa di luar sholat ingat semuanya. Akhirnya merencanakan harinya, habis ini healing ke sini, gitu kan, shopping ke sini, habis itu kajian nanti begini. Itu direncanakan, gitu kan. Jadi planningnya direncanakan pas sholat. Pas sudah mau salam luar biasa aja. Ini rakaat berapa nih? Nah, maka ketika kita sudah di titik itu menandakan bahwasanya jiwa kita dibutuhkan nutrisi. Salah satu nutrisi jiwa adalah senantiasa banyak kangen sama Allah, ya, bangun rasa rindu kita kepada Allah. Dengan cara apa? Ciri-ciri orang kangen apa? Bangun komunikasi. Dengan cara apa? Sholat, berzikir, membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu adalah kalimat yang terbaik. Jangan kalau ngechat seseorang, entah lewat Telegram, lewat WhatsApp, lewat DM Instagram, atau lewat Messenger di Facebook, atau lewat SMS. Untuk yang belum punya beda, ada yang masih SMS-an? Jangan hidup di zaman apa masih SMS-an? Misal itu adalah bagian dari kalimat. Rasulullah pernah mengatakan sayyidul kalam kalamullah. Puncak dari perkataan komunikasi adalah kalamullah atau Al-Quran. Maka kalau kita pengen tahu komunikasi terbaik yang paling nyaman itu apa? Al-Quran. Jangan tahu saudara-saudara kita di Gaza sekarang itu dibantai habis-habisan. Salah satu hikmahnya apa? Di Eropa sana, di Amerika sana itu banyak sekali orang-orang yang justru penasaran mengapa sepenuh itu saudara-saudara kita. Mereka ketika melihat anak-anak mereka, orang tua mereka, saudara mereka meninggal, apa yang mereka ucapkan? Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka tidak pernah sama sekali melihat pemandangan yang sedahsyat itu. Ketika anak-anak kecil melihat orang tuanya jatuh di dalam reruntuhan begitu, mati di depannya gitu, gimana coba? Bayangkan, dia melihat detik-detik terakhir orang tuanya sekarat di bawah reruntuhan beton dalam keadaan bocor. Dia melihat adik-adiknya. Bagaimana perasaan orang tua, seorang ibu yang dia merawat anaknya dan dia mendapatkan kabar gembira ketika melahirkan anaknya, kemudian dia sendiri yang harus menguburkan anaknya. Coba, tadi mereka mengucapkan syahid, syahid. Bayangkan, itu yang membuat mereka penasaran, mengapa, apa yang terjadi. Allah jawab, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika hum yarjuna rahmatullah, mereka hanya mencari wajahnya Allah, mereka hanya mencari wajahnya Allah, ridhonya Allah saja yang dicari, bukan like, share, komen, subscribe, bukan itu yang dicari. Bukan pengakuan manusia ketika dia buat status kemudian di like, kemudian dikomentari sama manusia, bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah ridhonya Allah. Itu yang membuat mereka penasaran. Coba kita lihat di awal-awal Al-Quran, Allah katakan apa untuk orang-orang yang beriman. Yang pertama disebutkan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya sama yang gaib. Jadi orientasi, ya, pikiran kita, logika kita tidak pernah terlepas dari untuk mengajak lisan kita, hati kita, benak kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Orientasinya apa? Orientasinya balasan akhirat. Karena kita sadar dengan penuh seorang mukmin itu tahu bahwasanya Allah yang akan membalas segala apapun itu. Makanya ketika kita hidup itu pasti tidak keluar dari yang namanya apa?
mendapatkan kebaikan dan keburukan. Oleh karenanya Allah sebutkan surat cintanya di dalam Al-Baqarah ayat 219. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang kalian benci terhadap sesuatu padahal itu baik buat kalian. Kita benci yang namanya perceraian, benci yang namanya kehilangan orang yang kita cintai, benci yang namanya perpisahan, benci yang namanya sakit, benci yang namanya kesusahan, kesulitan. Padahal itu baik buat kalian, kata Allah. Mengapa? Seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, keterpurukan, sesuatu yang tidak nyaman, di situ Allah sedang menghapus dosa-dosanya. Allah sedang mengangkat derajatnya dengan kesabaran ketika menghadapinya. Kemudian Allah lanjutkan, wa 'asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Kadang kalian cinta, suka, mengharapkan sesuatu, fa huwa khairul lakum, akan tapi itu baik buat kalian, artinya tapi itu buruk buat kalian. Kiranya mengharapkan, ya Allah, enak banget ya kalau aku hidup sama dia, enak banget ya kalau punya rumah seperti ini, kendaraanku mewah, rumahku megah, ya kan? Kemudian perhiasan, duitku melimpah, suamiku gagah, soleh, bertanggung jawab, punya anak yang soleh-soleha. Itu yang diharapkan. Itu menurut dia baik. Akan tapi ternyata bisa jadi itu keburukan, karena bisa jadi itu melalaikan kita. Ada kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan. Makanya dikatakan Allah kalau benci terhadap seorang hamba, atau Allah kalau sudah berpaling dari seorang hamba, Allah titipkan karunia, kebaikan-kebaikan yang enak-enak, mudah. Kalau Allah sudah nggak suka sama seorang hamba, dititipkan tuh berupa rezeki dilancarkan semuanya. Akhirnya apa? Dia lalai. Makanya kalau Allah sudah rindu, sudah kangen sama seorang hamba, Allah berikan musibah, Allah titipkan itu. Kemudian Allah akhiri ayat ini dengan kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu, tapi manusia suka sok tahu. Artinya apa? Artinya begini. Jangan kalau sakit larinya kemana? Ke dokter, ya kan? Ketika kita datang ke dokter, dokter ini nggak kita kenal, kita cuma bilang, dokter tanya keluhannya apa? Banyak utang, banyak dokter kalau banyak utang ya. Saya suka pusing, dokter jawab jangan suka, maksudnya saya sering pusing. Ya udah sering pusing, terus dada sering berdebar-debar gitu kan. Terus apapun keluhannya disebutkan. Kemudian dokter menghasilkan obat, dikasih, dimakan. Kita nggak kenal sama di dokter. Dikasih kapsul, kita nggak tahu isinya kapsul itu apa. Bisa jadi dokter salah diagnosa. Kita makan aja, percaya aja tuh sama dokter. Kenapa kita mau? Jawabannya adalah karena kita sadar bahwasanya dokter ini lebih tahu tentang penyakit dan obatnya. Kan begitu. Jadi kalau ke dokter selama ini kan kadang-kadang nggak kenal kita sama dokternya. Obat yang dikasih pun kita nggak tahu itu komposisinya apa. Kenapa kita makan? Kenapa kita konsumsi itu? Kenapa? Karena kita sadar bahwa ini dokter sudah berpengalaman, dia punya ilmunya, kan begitu. Artinya apa? Allah pengen mengungkapkan, Allah pengen kasih tahu pahit yang kita rasakan sekarang itu bisa jadi baik buat kita. Mengapa kita mau menerap pahitnya obat? Karena kita tahu kita akan sembuh ketika kita minum pahit itu. Karena kita tahu pahit itu cuma sebentar. Mengapa kita mau menahan rasa sakit di operasi atau disuntik? Karena kita tahu akan sembuh setelah itu. Kita mengharapkan itu. Begitu pun dengan kepedihan, kepahitan yang Allah titipkan, Allah siapkan surprise. Allah sudah katakan, ya kan? Ketika kita mengaku-ngaku beriman sama Allah, karena penghuni surga nanti syaratnya salah satunya adalah beriman. Kunci utamanya masuk surga itu beriman. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka akan dibiarkan mengatakan aku beriman kepada Allah sedangkan mereka belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji?
Kemudian Allah tahu siapa yang berbohong dan Allah tahu siapa yang jujur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Allah memberikan karunia kepada kita, kita harus jujur. Kita ini hamba. Allah berikan kita fisik yang baik, yang masih kuat, masih bisa sholat. Kalau kita jujur, maka kita hamba. Kita jangan sok pintar. Kadang-kadang kita sudah tahu ini haram. Kenapa kita masih melakukan sesuatu yang haram? Karena kita merasa pintar. Ya kalau enggak, misalnya lewat riba, begitu ya, usahanya nggak akan jalan. Dia kepedean begitu, ya kan? Kalau seandainya saya nggak menjalankan yang riba ini, udah jelas riba itu Allah perangi. Tapi logikanya dia mengatakan bahwasanya, ya sekarang nggak ada yang nggak riba, gitu kan? Gimana caranya orang punya modal 0% tanpa harus lewat pinjaman riba, misalnya pinjol gitu ya. Dia mengatakan begitu dengan idenya bahwasanya Allah sudah berikan tawaran solusi, tapi dia merasa bahwasanya dia lebih pintar. Dia mengatakan kalau seandainya ini tidak aku lakukan, nanti untuk cicilan rumah seperti apa? Aku nggak bisa punya rumah, nggak bisa punya mobil untuk bekerja, aku nggak akan punya ini dan itu. Anak-anakku masih kuliah, anakku masih sekolah, masih butuh dana. Terus siapa yang mau biayai semuanya? Ingat, kita lahir dalam keadaan telanjang semuanya, dan kita akan pulang juga dalam keadaan telanjang. Kita pulang dalam keadaan telanjang kecuali kain kafan. Bayangkan, coba tuh. Walaupun tasnya dengan branded tuh, ada orang itu kemarin cerita sama saya tanya, Mbak, sudah pernah umroh? Belum. Tasnya Hermes, harganya 120 juta. Tapi belum pernah umroh. Pede banget dia ngemen tasnya. Harganya 120, tapi belum pernah umroh. Itu tasnya yang satu. Dia punya koleksi banyak. Dia seorang dokter. Maka kenikmatan ibadah telah hilang. Hati-hati, bukan berarti kita tidak tahu amal dia, dia punya amal begini-begini, kita tidak tahu. Tapi skala prioritas itu tidak akan dibawa semuanya. Bapak Ibu punya, mungkin sekarang punya perhiasan, punya pakaian yang terbaik, ada yang dibawa? Nggak ada. Sesuka apapun jenengan, seeman-emannya kita sama apa yang kita punya sekarang, jenengan koleksi perhiasan tuh, gelangnya seabrak gitu ya, punya jam tangan, punya segala koleksi barang-barang branded. Nanti ketika ajal kita sudah datang, mereka akan menjerit, berteriak semuanya. Mereka menangis. Allah sampai abadikan semua manusia yang diambil nyawanya, semuanya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali kita semuanya, kita yang duduk ini. Orang yang sudah meninggal di antara saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, bapak, ibu kita, anak kita, tetangga kita, sahabat kita, semua pernah hidup kayak kita, pernah bernafas, pernah ngaji kayak kita seperti ini, pernah duduk seperti kita seperti ini. Mereka diambil oleh Allah dan sekarang kita sedang mengantri, nunggu nomor jemputan. Kita nggak tahu kapan Allah akan manggil kita, tapi yang jelas sesuatu yang sudah pasti. Maka al-maut itu artinya apa? Sesuatu yang pasti. Tahu yang pasti? Pasti itu berarti tidak mungkin tidak. Kita akan berteriak, menjerit. Allah abadikan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Mereka menangis, menjerit, merengek kepada Allah. Mereka mengatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin." Ya Allah, sekiranya Engkau menunda kematianku sebentar saja ya Allah, sebentar ya Allah. Mereka akan memaksa ya Allah, sebentar saja ya Allah. Apa kabar solekoh supaya aku menjadi orang-orang yang soleh? Ini yang diminta. Ketika mereka masuk ke dalam kubur, kemudian masuk dan dibalas oleh Allah atas apapun perbuatan mereka. Bahkan dikatakan, jangankan orang yang berbuat maksiat, orang yang beramal soleh nanti di akhirat itu menyesal. Orang yang beramal soleh menyesali apa? Mengapa aku sholat tahajudnya cuma sekian?
Kenapa aku sedekahnya cuma sekian? Kenapa aku berbuat baik cuma sekian? Puasa sunnahku cuma sekian? Terlalu banyak kesempatan yang aku tinggalkan. Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100. Mereka juga menjerit, berteriak, meminta dan mohon kepada Allah. Mereka menangis, merengek-rengek, mengatakan, "Qala rabbi rji'un la'alli a'mal salihan fima tarat." Ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi ya Allah. La'alli a'mal salihan fima tarat. Aku akan beramal soleh sebagaimana yang aku tinggalkan dulu di dunia. Bayangkan, kita semuanya akan meminta itu, pasti. Jangankan kemaksiatan, jangankan kelalaian, amal soleh dengan sekarang aja akan kita sesali nanti. Karena kenapa kok cuma segini ya Allah? Terlalu banyak kesempatan untuk tadarus, terlalu banyak kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, tetapi kita lalai. Terlalu banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, akan tapi ternyata kita abaikan lembaran-lembaran itu. Kita cari video-video FYP atau FYP, for you pick, halaman untukmu di TikTok itu. Karena kita tuh manusia itu kan suka sama hal-hal yang baru. Kalau kita buka Instagram, buka TikTok, itu nanti kan ada informasi baru, informasi baru. Itu kita terus menerus. Tahu nggak? Allah sudah kirimkan page atau halaman-halaman Al-Quran itu 1500 tahun yang lalu, dan itu nggak jauh lebih menarik sebenarnya jika mata hati kita yang melihat. Masalahnya, kalau seandainya syahwat kita lebih dominan, itulah yang membuat kenikmatan ibadah kita down, turun, futur. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendawamkan kebaikan? Maka awali dulu dengan istighfar. Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku memohon mengemis ampunanmu. Jangan hanya lisan kita mengucapkan astagfirullah, tapi ternyata hati kita gak ikut campur. Seharusnya hati kita libatkan. Kita sadari bahwasanya kenikmatan Allah begitu banyak, akan tapi ternyata rasa syukur kita yang terbatas. Musibah yang Allah berikan sedikit, itu pun tujuannya untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita masih aja mengeluh. Manusia itu sadar bahwasanya hidup adalah ujian. Ketika dengan ujian dulu di sekolah dikasih soal, fungsinya apa? Untuk dijawab soal itu, ya. Soal itu fungsinya untuk dijawab, bukan mempermasalahkan soal. Misalnya soalnya ada soal matematika, si Angga membeli mangga misalnya. Kok namanya Angga sih? Dia kan orang yang jahatin aku, dia yang PHP-in aku dulu gitu kan. Ini namanya mempermasalahkan soal. Harusnya dia jawab tuh soal. Manusia sering begitu. Allah kirimkan masalah kita, kita mempermasalahkan masalahnya itu. Gak perlu kita permasalahkan, kita cari jawabannya. Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Harusnya kan begitu logikanya. Jadi kan kalau nggak selesai mempermasalahkan, ini lagi namanya Budi terus, kok nggak ada nama lain apa gitu misalnya. Terus setelahnya itu namanya Anton, kok Anton sih gitu kan? Misal ya, ada di sini yang namanya saya sebutkan tadi, nah itu di luar kesengajaan ya. Itu misal saja. Maka ketika kita mempermasalahkan soal, kita nggak akan lulus dari ujian itu, tapi lolos, ya, nggak lulus. Maka yang namanya hidup kan ujian, selesai nggak selesai harus dikumpulkan. Kita akan dikumpulkan semuanya sama Allah. Maka ketika kita dikumpulkan oleh Allah nanti dalam perjalanan mudik kita, perjalanan pulang kita ke kampung akhirat ini, kita harus benar-benar mempersiapkan bekal terbaik kita. Allah sebutkan apa bekal terbaik manusia? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah dengan takwa. Apa itu takwa? Takwa itu apa saja yang disukai oleh Allah kita kerjakan. Allah nggak suka, sudah jelas tinggalkan. Itu takwa. Jelas. Siapa orang yang paling bertakwa? Yaitu orang-orang yang paling bersyukur di antara manusia.
Oleh karenanya setan, iblis itu sudah tahu dan sudah paham betul. Puncak dari ketakwaan seseorang adalah dari rasa syukurnya. Sehingga sekarang ini rasa syukur kita yang dikejar, rasa syukur kita yang dimusnahkan dan dihilangkan oleh setan. Oleh karenanya kan mereka bersumpah, iblis bersumpah, mereka mengatakan, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah mengutuk aku sesat, aku juga akan menyesatkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan dan kiri mereka. Tujuannya satu, wala tajidu aktsarahum syakirin, supaya mereka tidak bersyukur. Makanya ketika Allah berikan kesempatan kita untuk bermajelis, ini sudah kita syukuri. Ini bagian dari taman-taman surga. Kita syukuri dengan cara apa? Kita harus sungguh-sungguh nyatet. Jangan hanya datang kajian-kajian. Tapi walaupun sebenarnya Allah akan berikan jaminan garansi. Siapapun yang datang ke dalam majelis ilmu, Allah akan berikan ketenangan. Sehebat apapun masalah jenengan di luar, tinggal di rumah, datang ke majelis ilmu, pasti Allah berikan ketenangan. Pasti. Ciri-cirinya apa? Kalau di kajian itu gampang ngantuk gitu. Itu Allah berikan jaminan ketenangan buat yang ngantuk. Ya, makanya kadang-kadang saya tinggikan suara saya biar nanti agak. Di sini ada ibu yang ngantuk pas saya ngaji, saya kasihin suaranya gitu kan. Langsung dia kata, Masya Allah. Itu luar biasa tuh pemandangan kayak gitu itu. Itu luar biasa. Makanya selama dengan kajian itu malaikat menolong kita dan memohonkan ampun. Bayangkan. Jadi koleksi dosa kita kan sebenarnya nggak banyak-banyak amat sih sebenarnya. Kalau dibandingkan yang memohonkan ampun kepada kita siapa? Semua ikan di lautan memohonkan ampun kepada siapapun yang bermajelis. Bayangkan. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, makanya kita harus optimis. Kita masuk surga, insya Allah. Yang penting apa? Yang penting kita istiqomah. Ya, gimana cara yang melihara istiqomah tadi? Perbanyak istighfar. Supaya apa? Supaya kebaikan kita ini benar-benar bernilai. Maka disebutkan bahwasanya balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Balasan keburukan adalah keburukan berikutnya. Artinya apa? Kalau jenengan ingin tahu sholat subuhnya jenengan diterima tadi sama Allah, berarti Allah mudahkan sekarang datang ke majelis ilmu. Ini kalau sekarang majelis ilmunya di sini beneran diterima sama Allah, Allah mudahkan kita nanti untuk melakukan kebaikan berikutnya. Ya, min thawbul hasanati hasanatul ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Wa min thawbus sayyi'at sayyi'atul ba'daha. Balasan keburukan berikutnya. Maka tidak ada seorang pun yang terhalang untuk melakukan kebaikan kecuali ada kemaksiatan yang dilakukan sebelumnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka untuk menghilangkan kemaksiatan yang sudah kita lakukan, perbanyak istighfar. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari yang melakukan dosa kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik khata'una tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Allahu Akbar. Sudah jam 9. Ini sampai jam berapa? 10. Oh, sampai jam 10. Ada tanya jawab? Ya. Panitia, ada door prize? Ya Ustaz. Kalau nggak ada door prize nih saya siapkan. Silakan untuk yang mau bertanya nanti kita kasih door prize. Kita buka sesi tanya jawab aja. Ya. Kayaknya udah bosan. Enggak juga Ustaz. Enggak bosan ya Ibu ya. Ada yang mau tanya dulu enggak Ustaz? Bertanya sekarang. Kalau dulu sudah lewat. Gak ada yang bertanya. Apa bingung semua? Oh itu ibu. Tes. Oh ya 1, 2, 3. Mulai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya mau tanya tadi perihal gibah ya. Saya pernah ke pasar, kemudian yang jual itu pernah mengajak gibah gitu. Dia bilang mohon maaf,
katanya menantunya begini gitu, cucunya begini. Nah itu saya bingung mau nyikapinya bagaimana. Terus saya merasa bersalah, saya harus gimana gitu, apa harus mengingatkan orang tua itu gitu, apa nanti dia nggak tersinggung gitu, Ustaz. Itu terima kasih, Ustaz. Mohon maaf. Kenapa? Jangan salah kok kita. Nggak usah minta maaf ya. Terus yang kedua, Ibu, yang ya, beda ini ada. Oh, enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau tanya yang tadi pembahasan tentang Allah punya 3 jawaban atas doa kita. Oh, belum lanjut. Iya, itu belum, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ibu, ini sebelah sana. Ini saya siapkan 3 door prize nanti. Oh, ini nggak apa-apa, nanti kasih minuman apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara menjaga istiqomah ini. Dulu saya diberi Allah ujian sekitar 15 tahun yang lalu. Itu mungkin paling berat dalam hidup saya ketika ditinggal suami, anak 5. Waktu itu saya bisa menerima bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah, karena saya sudah berusaha berbagai cara untuk mempertahankan, tapi Allah ambil suami dengan cara tapi meninggalkan. Oh, meninggalkan. Tapi tahun berjalan tahun karena anak-anak ini juga proses membesarkan anak-anak dan segala macam, kadang-kadang perasaan ikhlas itu dan belakangan ini saya terganggu kembali, ada perasaan sedih yang berulang-ulang, rasa marah, dan itu muncul, kadang-kadang berhasil saya atasi, kadang-kadang saya merasa down. Ini apakah termasuk bahwa saya kurang bersyukur atau ada hal yang harus saya perbaiki dari pola hidup saya supaya saya bisa istiqomah dalam ketenangan, ridho dengan takdir Allah. Demikian Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 dulu ya, Ustaz. 3 dulu ya. Yang pertama tadi pertanyaan, ada nenek-nenek datang bertanya, dia menceritakan anaknya, menantunya begini. Dalam Islam, ketika ada orang yang datang kepada kita tujuannya untuk curhat, ya, untuk bercerita, maka solusinya bagaimana? Dia itu sedang mencari solusi juga, mencari jawaban, ya. Jadi ketika Allah kirimkan nenek-nenek tadi di pasar ke jenengan, berarti dia percaya dia punya solusi. Walaupun niat dia hanya untuk bercerita, kalau seandainya dia hanya menggibah menantunya, maka cara terbaik adalah memberikan solusi kesabaran, ya kan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya kan? Orang yang tidak rugi itu siapa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Ingatkan tentang al-haq. Al-haq kata Allah, al-haq tadi sesuatu yang tidak berubah, yaitu Allah. Allah tidak pernah membatasi atau tidak pernah merubah sesuatu yang sudah pasti. Kalau kita mendapatkan musibah atau ujian tadi jelas, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, Allah akan angkat derajat kita, kan jelas. Ada kebaikan di situ. Maka sesuatu yang tidak nyaman menurut hati kita, di situ Allah sedang menitipkan kebaikan. Maka dalam Islam itu ada istilah istirsyad dan istiftah, meminta petunjuk atau meminta fatwa. Ada ibu-ibu datang ke saya, dia ceritakan aib-aib suaminya. Suami saya begini. Apakah itu ghibah? Tidak, karena meminta petunjuk dan meminta fatwa. Paham? Jadi kalau dalam rangka meminta petunjuk apa solusinya atau sikap apa yang terbaik yang akan saya lakukan, maka itu boleh dalam Islam. Justru harus tuh kita mencari solusi. Makanya misalnya dia ceritakan masalahnya. Jadi kalau ke dokter ditanya, saya mau berobat dokter, penyakitnya apa? Terserah deh dok, gitu. Obati saya gitu. Ya kalau kita nggak ungkapin apa yang kita keluhkan, ya dokter bingung. Maka kita harus sampaikan, suami saya tuh suka selingkuh, dia begini, nggak mau sholat begini. Oh ya baik, berarti dijelaskan
Jadi rumah tangga itu dalam Islam itu ada 4 jenis. Yang pertama seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut, mereka sama-sama nabi, tapi istri mereka pembangkang. Mereka sama-sama nabi dan rasul, orang yang soleh, gitu kan. Tapi istri mereka pembangkang semuanya. Yang kedua seperti Fir'aun, ya kan, manusia yang paling bejat tuh suaminya, tapi istrinya solehah, Asia. Mereka diberikan kesabaran, masya Allah. Yang ketiga seperti Nabi Muhammad dan Khadijah, seperti Nabi Yusuf dengan Zulaikha, seperti Nabi Ibrahim dengan Sarah, dengan Hajar. Masya Allah, mereka suami istri soleh-solehah. Contoh yang soleh-solehah itu lebih banyak. Ada yang suami istri bejat semuanya, seperti siapa? Abu Lahab dan istrinya, suka gosip, nebarkan hoax, gitu kan. Lihat suaminya nebarkan hoax, itu nge-share, dia ikutan nge-share, di-reshare gitu, di-repost gitu ya, yang di-share oleh suaminya, padahal itu udah hoax gitu. Hati-hati, ini seperti Abu Jahal tuh ya. Makanya kalau kita kasih solusi seperti itu, oh begitu, dia akan sabar. Berarti tergantung sekarang, ibu mau di mana, posisinya yang mana. Ibu mau di posisinya istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut yang kena azab, kan gitu, mau ditenggelamkan tuh, atau mau dicabut, mau ditumpahkan tanahnya, diangkat kemudian dibalik gitu. Itu seperti Nabi Lut, itu yang suka ngeluh tuh, makanya jangan ngeluh bu, nanti kena azab. Kayak gitu juga ya bahasanya. Jadi dia akan paham betul nanti. Ya, jadi istirsyad, meminta petunjuk. Beda dengan curhat. Tahu nggak, suamiku gini gitu. Dia ke tetangganya, ke temannya. Masa sih? Ya apa sih? Mentolong nih. Oh no ya bojo kayak ngono. Nah ini nggak selesai. Itu memperbesar atau memperkeruh masalah. Saya itu sama suami gitu kan. Masa uang jajan cuma dikasih 20 juta sebulan? Oh, masa sih gitu? Ya Allah. Ya Allah, kamu aja yang kurang bersyukur kayak gitu ya. Misal contoh, jaminkan aja bu. Kan gitu ya. Gitu, kalau dia minta solusi kita kasih. Makanya Allah kalau mengirimkan seseorang kepada kita itu ujian. Bisa kebaikan, bisa keburukan. Menjadi keburukan kalau kita menjauhkan diri kepada Allah. Gak usah takut. Saya takut kalau nanti saya berdosa gitu kan. Masa ibu-ibu itu curhat maksudnya, oh jangan gitu. Kan enggak gitu juga. Jadi kalau kita dengarkan begitu, oh begitu bu ya, berarti ya mungkin. Kalau saya biasa begitu. Kalau ada orang-orang yang mengeluhkan sesuatu dan yang dikeluhkan adalah manusia, ingat katanya Ali bin Abi Thalib, ya kehidupan manusia itu tempatnya kegilaan, gila. Jadi posisinya menantunya ibu itu sudah gila. Kalau jenengan menanggapi orang gila, jangan lebih gila, kan gitu, paham ya? Jadi kalau misalnya jenengan dinyirin sama orang, disakitin sama orang, anggap saja itu orang gila, paham ya? Ini kalau kita nanggapin orang gila, sakit. Yang gila dia siapa? Lebih gila, orang gila tuh gak usah tanggepin. Ibu-ibu semuanya pakai kerudung, rambutnya gak kelihatan. Ketemu sama orang gila bilang apa? Gundur. Ibu-ibu tersinggung. Kalau ibu-ibu tersinggung kan jadi lebih gila lagi, ngapain tanggepin gitu kan? Wah kamu di mana gini? Gak usah dijawab, paham ya? Jadi manusia itu tempat kegilaan, gak usah tanggepin. Itu ya. Jadi kasih solusi seperti itu. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu menyakitimu kecuali pikiranmu. Karena kita mikirin apa yang diucapin. Atau tadi itu misalnya ada orang yang pernah dapat musibah atau ini atau mendapatkan satu ketidaknyamanan karena kita pikirin itu. Makanya obatnya satu, dapat pikir mau beda, kalau dipikir garain momen. Ya. Artinya apa? Kita pikirkan nikmatnya Allah yang begitu banyak, begitu luas. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kan kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Ini air nih, penuh, full. Bisa nggak ditambah airnya? Gak bisa, perlu biar tumpah. Makanya nggak ditambah sama Allah. Kenapa nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita sudah berlimpah, tapi kitanya nggak mensyukuri. Allah berikan kita mata, nggak kita syukuri. Yang gitu. Maka kalau Allah berikan kita manfaat, ya sudah kita jaga, kita rawat mata kita, ya kan? Allah berikan kita telinga, ya kita gunakan untuk yang baik-baik, lisan kita juga, hati kita, begitu. Jadi kita berikan solusi. Makanya disebutkan lagi, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, manusia itu sakit karena dua hal. Yang pertama kecewa karena masa lalu, yang kedua karena harapan masa depannya atau yang akan datang. Aku sudah baik tapi balasannya kok gini ya. Terus baik dong sama aku, kurang apa aku gitu kan, jadi menantu.
tapi kok balasannya ini? Aku sudah baik sama suamiku kok, suamiku marah-marah aja terus. Anak-anak sing ngurus di rumah aku, cucu-cucu juga, gitu kan, sing ngubah-ubah, sing masak di rumah siapa, pulang-pulang kok marah-marah. Karena kita fokusnya sama balasan. Balasan siapa? Balasannya makhluk. Jadi kan sekali-kali menaruh harapan balasan pada makhluk, itu yang namanya patah hati yang disengaja. Makanya ketika jenengan dititipkan suami, dititipkan anak, itu dalam rangka melayani Allah. Kalau jenengan melayani mereka kesel Bu, pasti gak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari manusia. Jangankan mereka, diri kita sendiri gak becus loh ngurusi diri kita. Makan sehari-hari juga gak becus, kita makan mandi aja bersih. Jangan bersih wajahnya, tapi daging yang masih numpuk di bumbu, ya kan? Kita gak bisa ngurusi diri kita sendiri aja, kita gak becus, apalagi ngurusi orang lain. Maka hidup itu, orang yang bahagia adalah orang yang hidup dalam fakta, bukan harapan. Makanya tadi orang yang sakit, yang kedua itu karena harapan, karena masa depan dia punya angan-angan, punya keinginan. Aku pengen itu, akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, sakit lagi. Makanya dikatakan manusia itu konyol, sakit sama sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Kecewa karena masa lalu udah nggak ada nih sekarang, udah lewat. Kenapa kita sakit? Karena kita mikir. Termasuk sesuatu yang akan datang, kita berharap, aku berharapnya begini nanti, kan? Datang misalnya jenengan punya hajatan di rumah, buat kue yang menurut jenengan paling baik, gitu kan? Ibu-ibu buat hajatan, buat nasi kuning, buat ini lengkap semuanya. Sama orang-orang biasa aja gitu, makanya. Kok nggak ada yang muji ya? Pengennya mungkin dari aku nanti dipuji, ini masakannya enak, ini yang masak siapa? Ternyata nggak sesuai dengan harapan. Apa yang terjadi? Sakit. Makanya kalau kita fokus melayani Allah, kita sadar balasannya nggak sekarang memang. Kita nggak bisa menuntut Allah adil sekarang, dan Allah nggak mungkin adil di dunia ini. Jangan mau menuntut Allah adil sekarang. Ya Allah, Engkau tidak adil, mau menuntut Allah adil sekarang. Dari mana datangnya percaya diri kita coba sekarang? Kalau menuntut Allah adil, tanyakan kepada kita prosentase lebih banyak maksiat atau lebih banyak taatnya kita. Kalau lebih banyak maksiat atau lebih banyak kelalaiannya, kalau Allah adil, kena azab kita. Allah kasihan sama kita, Allah nggak balas sekarang. Kadang-kadang kita merasa kau tidak adil, ya kitanya aja nggak ngaca kan? Mungkin cerminnya kurang gede, ya gitu. Itu ya. Jadi kalau ada orang datang ke kita, sampaikan. Kalau nggak sampai nangis-nangis, biarin aja. Nangis kan kau juga manusia. Gitu ya. Terus pertanyaan kedua tadi masalah doa. Allah punya 3 jawaban terhadap doa kita. Yang pertama, iya. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kalian minta, pasti aku kasih. Yang kedua, Allah katakan iya, tapi nanti dulu. Ditunda. Ya, ditunda dulu sama Allah. Ya Allah, aku pengen Alphard. Rumahnya nggak punya parkiran. Buat apa gitu kan? Dia belum bisa nyetir. Terus dia kalau misalnya punya mobil dan bukan Alphard, tapi ternyata mobil yang lama aja pajaknya telat-telat gitu kan. Itu gimana cicilan saya harus mintanya apa? Ya nanti dulu. Apa repot kamu sama yang pegang kita. Makanya Allah kadang menggagalkan rencana kita supaya kita tidak hancur dengan rencana kita itu. Allah itu maha baik. Apapun yang Allah berikan itu yang terbaik. Allah tunda memang. Ya Allah, aku pengen hidup dengan dia gitu. Enggak, kamu nggak tahu aja keburukannya dia seperti apa kan gitu. Makanya kadang-kadang ada orang menikah itu suami istri dulu kayaknya dia paling sempurna. Ya kan, suami juga dengan nikah itu jadi mungkin merasa kayak dia terbaik, dia perhatian, masya Allah. Setelah nikah kontrol gitu kan, ngorokan, mentutan, menggelar, subhanallah, innalillah, kok begini ya Allah gitu kan, kok nggak sesuai dengan yang dulu ya Allah ya gitu. Kok rasanya biasa aja dia sekarang. Bahkan nasihat ulama, bolak-balik ganti suami ujian yang sama, sabar. Karena jangan nikahnya sama manusia, bukan sama robot. Paham ya? Jadi begitu. Jadi Allah kadang menunda doa kita sampai kita mampu. Dulu mungkin jenengan untuk beli baju itu kesusahan, kita harus nabung dulu. Sekarang kok mudah ya, karena jenengan sudah selesai di situ. Dulu untuk punya HP yang begini-begini, susah gitu ya. Tapi sekarang Allah mudahkan. Kenapa? Kita sudah bisa lolos dari ujian itu. Kalau jenengan sekarang dikasih sesuatu yang melalaikan,
Allah tidak rela. Kemudian jawaban Allah yang ketiga apa? Tidak. Tapi aku berikan yang lebih baik daripada apa yang engkau minta. Masya Allah. Itu romantisnya Allah gitu, Masya Allah. Dan tidak ada satupun Allah menunda doa kecuali apa? Allah sedang hapus dosa-dosa kita. Allah sedang angkat derajat kita. Makanya jangan berhenti berdoa. Ya, perbanyak doa. Itu. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah saya kurang bersyukur? Maka manusia itu Allah yang mematenkan sifatnya sebenarnya. Allah katakan qalilan ma tashkur. Sedikit sekali mereka bersyukur. Bukan jenengan saja, saya juga. Kita semuanya tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah. Disebutkan tafsir surat An-Nahl ayat 18 tadi, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, tidak ada seorang pun yang mampu menjumlahkan, mengkalkulasikan nikmat Allah. Innallaha la ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikatakan Allah Maha Pengampun karena sudah banyak nikmat, bukannya disyukuri, malah kita lalai dengan kenikmatan itu. Makanya Allah katakan innallaha la ghafurur rahim dalam surat Ibrahim ayat 34. Kalimatnya sama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, maka tidak ada seorang pun yang akan mampu menjumlahkan. Hitungan coba, akan ada yang mampu untuk mengkalkulasikan. Innal insana la zaluman kafara. Sesungguhnya manusia itu zalim lagi kufur. Sudah zalim kufur. Allah berikan mata untuk melihat yang baik-baik, malah kita gunakan untuk melihat yang tidak-tidak. Allah berikan kita segala kenikmatan, justru kita zalim. Kufur itu artinya kafarat itu menutup. Kalau syakara itu artinya membuka. Syukur artinya membuka. Kita lihatkan, tampakkan. Makanya nikmat yang Allah berikan itu sebagai amanah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu. Ini ada tadi untuk yang bertanya. Ya. Nanti panitia aja yang bagi ya. Gitu. Masih ada pertanyaan? Masih ada. Saya izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, kami dicurhati seorang ibu yang sudah sendiri, semakin lama beliaunya itu semakin menua, di mana dalam keadaan itu ibu itu ditinggal anaknya untuk keluarga dan keluar dari rumah, sehingga ibu itu berada di rumah sendiri, dan ibu itu sering mengalami gelisah gitu, susah gelisah karena semakin lama kehidupannya karena sendiri tadi. Bagaimana kita dalam keadaan kita dicurhati seperti itu memberikan penguatan hati kepada seorang ibu yang sedemikian itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang belum terjawab juga ya dari masalah istiqomah sama maaf ya. Tolong diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, saya itu kan ingin menjalin hubungan silaturahmi dengan saudara, dengan teman. Tapi ketika saya datang, itu kadang-kadang diajak gosip. Nah, saya itu paling gak suka terus terang. Akhirnya saya akan setiap datang begitu. Jadi saya akhirnya jarang ke rumahnya. Itu gimana solusinya? Makasih. Tadi yang belum saya jawab dulu ya, masalah bagaimana tipsnya supaya istiqomah dan supaya bisa lebih ikhlas menerima itu semuanya. Keistiqomahan seseorang itu sama seperti orang yang sedang jatuh cinta. Ya, pernah jatuh cinta ibu? Enggak. Terlalu sering disakiti. Terlalu sering dihianati. Orang jatuh cinta itu satu, ada pengorbanan, ya kan? Korban waktu, korban biaya, korban tenaga, korban perasaan juga, kan gitu. Itu orang yang jatuh cinta. Kemudian dia ada rasa roja, kangen, ya, kangen. Kalau orang kangen kayak gimana? Pengen ketemu terus. Kalau pisah pengen komunikasi terus. Itu orang kangen.
Yang ketiga ada khauf, itu takut. Takut apa? Bukan takut kehilangan. Takut kehilangan itu egois. Takut menyakiti dan takut mengecewakan. Paham ya? Kalau kita hanya takut kehilangan berarti itu untuk ego kita. Sama seperti ketika kita memberikan pengemis, pengemis lapar, gitu kan? Terus kita kasih makan. Itu buat siapa? Buat dia atau buat kita? Jelas buat kita. Kenapa? Karena ketika kita kasihan, tadi seorang pengemis atau sama anak kita tuh, dia minta sesuatu terus kita belikan. Karena ada rasa perih di sini, kasihan. Untuk menghilangkan rasa perih kasihan itu kita kasihkan. Paham? Maka kadang pemberian kita itu juga kadang munafik. Kita merasa baik padahal itu untuk diri kita. Kita kadang-kadang sok-sokan. Misalnya kita bantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu sama sekali sebenarnya nggak butuh bantuan kita. Kita perih, kasihan melihat mereka. Untuk menghilangkan rasa perih apa? Kita kasih bantuan. Ya kan begitu? Itu untuk kita, bukan untuk dia. Karena Allah sudah rizkikan segala sesuatu untuk siapapun itu. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah mencintai sesuatu, kita akan istiqomah. Kenapa orang rajin ngapel? Karena dia ada rasa cinta. Kalau udah gak cinta, udah gak pernah ngapel lagi. Kan begitu. Orang jatuh cinta, hujan badai kan lewati gitu. Pas gerimis gak datang, kan hujan badai gitu. Bukan gerimis ya. Artinya apa? Kadang-kadang pengorbanan itu ada karena dia cinta. Kenapa dia bisa cinta terhadap sesuatu? Maka syarat istiqomah kita harus temukan pesonanya. Orang bisa jatuh cinta itu karena ada pesona, ada kenikmatan, ada sesuatu yang membuat kita tertarik di situ. Jangan suka ke pantai, kenapa? Karena memang asik. Allah ciptakan keindahan di situ, kan begitu. Ya kan? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Begitupun kita suka yang indah-indah gitu kan. Kalau jenengan suka rumah kamarnya berantakan, dapurnya compang-camping, semuanya berantakan gitu, berarti bukan manusia, gitu ya. Berarti di situ ada setan yang bersemayam di dalam jiwanya, kan begitu. Kalau kita suka keindahan, itu memang fitrahnya manusia. Paham ya? Jadi supaya kita istiqomah, kita harus bangun dan harus cari tahu. Misalnya salat tahajud, gimana caranya supaya kita istiqomah dalam salat tahajud? Kita harus tahu keindahan-keindahan dalam salat tahajud. Kita lihat keutamaan puasa kalau kita pengen istiqomah puasa. Atau misalnya kita pengen istiqomah dalam bersabar, kita ingat semua orang yang mati syahid dulu, ya di kalangan para sahabat, ya dikabarkan oleh Rasulullah, orang-orang yang syahid ini nanti akan minta kepada Allah, padahal mereka sudah dijamin masuk surga. Minta sama Allah apa? Dihidupkan. Untuk apa? Untuk dicincang-cincang dagingnya, dibiarkan di tempat yang paling panas dan dalam keadaan masih hidup. Bayangkan, dagingnya dicincang, ditempatkan di tempat yang paling panas, biarkan manusia menginjaknya, meludahinya. Dia minta untuk tetap dihidupkan sampai hari kiamat. Terus dia minta apa? Aku minta supaya aku bersabar. Bayangkan, orang yang sudah mati syahid, pahalanya surga, mereka meminta untuk diuji dengan ujian yang berat. Kalau jenengan sekarang diuji sama Allah, itu ujian itu nanti jenengan akan mintakan lagi, akan kita tuntut nanti ujian ini. Untuk apa? Kenapa kok nggak lebih besar ya Allah, agar supaya aku lebih bersabar. Ternyata hanya dengan sesuatu yang sepele saja kita sudah kurang sabar. Oleh karenanya Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tolonglah dirimu dengan sabar dan salat berituku. Makanya ketika tadi misalnya jenengan ketemu sama orang yang sudah kesedihan begini ini, pertama, kalau jenengan sama-sama ibu-ibu, peluk, berikan pelukan, dekatan. Rasulullah begitu. Ketika ada sahabat dipeluk, keluarganya meninggal dipeluk. Karena dia apa? Karena dekatan itu bisa membawa ketenangan. Makanya kalau ada orang punya trauma, ya, salah satu terapinya kalau nggak bisa dipeluk, suruh peluk dirinya sendiri. Salah satu terapinya, misalnya ada orang yang punya trauma, misalnya anak yang sering kena bulian, suruh dia begini. Dia akan mendapatkan ketenangan. Jangan pernah tahu bayi kalau nangis, jadi dilipat begini terus dibalik, dia akan tenang. Yang pernah punya bayi, ya. Yang belum pernah, nanti coba ya. Itu peluk diri sendiri sambil apa? Sambil diajak untuk berzikir. Perbanyak istighfar. Itu jaminannya dari Allah. Siapapun yang berzikir, Allah akan memberikan ketenangan. Kenapa orang susah?
Karena dia tadi gagal melihat nikmat yang Allah berikan. Dia mengatakan aku sendiri. Dia mengatakan sendiri tapi cerita sama jenengan. Kita nanti kalau sudah dikubur, walaupun jenengan punya handphone iPhone 15 gitu kan, jangan bawa tuh, jangan nggak bisa curhat kalau sudah dalam kubur. Jangan bilang aku mau mati nanti iPhone tak kau, ujung diambil ya. Sudah mati nggak bisa curhat ya. Walaupun jangan punya geng banyak, sekarang kalau udah dikubur sudah teman curhat kita adalah amal kita. Kita akan sendiri. Dan memang kita pasti jelas sunnatullah. Dan tadi bilang ibu ini semakin lama semakin tua, ya pasti dong. Masa emang boleh dia semakin muda? Kan enggak ya? Jadi artinya apa? Artinya ketika kita menasihati saudara kita, Al-Quran mengajarkan kita untuk mengatakan sabarlah. Wa tawasaw bis sabri, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Ingatkan al-haq. Al-haq itu apa? Termasuk kematian itu al-haq. Kita itu akan mati bu, jenengan sedang diuji. Allah sedang mengumpulkan saldo pahalanya jenengan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji kecuali atas kemampuan. Karena jenengan yang mampu, bukan saya. Kalau saya nggak bisa sendiri bu. Karena jenengan yang mampu. Allah tidak pernah meninggalkan kita 24 jam. Coba tantang ke orang yang paling cinta sama jenengan. Pernah nggak dia menemani kita 24 jam? Waktu kita dijadikan kan kita sendirian. Mungkin dia aku cinta sama kamu terus jangan lagi pop gitu ditemani ibu. Enggak kan? Tapi Allah menemani kita. Allah yang memproses tuh feses kita keluar, kotoran-kotoran yang keluar, masya Allah. Dan di situ Allah anugerahkan, berikan ilham. Ada kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang sedang buang air besar. Apa itu? Allah berikan ilham, daya kreatif. Dopaminnya meningkat sehingga kita ide-ide kreatif muncul. Makanya jangan heran ketika pop sering ya ada ide kreatif muncul. Semua penyanyi itu ya, para penyair itu biasanya buat lagu itu ketika mereka lagi pop, itu dari Allah memang. Tapi kalau ide-ide kreatif muncul pas sholat, itu dari setan. Paham ya? Untuk merusak hubungan kita sama Allah, komunikasinya. Masa iya dari Allah? Iya. Makanya kan kita ghufranak, kita berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, supaya tidak hanya fisik kita saja yang bersih dari kotoran, tapi jiwa kita juga harus bersih. Makanya ketika kita keluar kamar mandi, kita membaca ghufranak, ya Allah ampun. Gitu. Dan setiap hari ini adalah hari lahir kita, ya. Maka jangan takut yang namanya kematian, karena setiap malam kita mati, ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah kematianku. Ini kan mantannya. Tadi kan kita sudah mati ya tadi malam ya. Ada yang nggak tidur tadi malam? Sudah merasakan kematian semuanya? Kayak gitu kematian. Allah kita, Tuhan kita ketika kita hidup dan Tuhan kita ketika kita mati masih sama. Allah Maha Pengampun. Yang kita dawamkan adalah istighfar. Karena apa? Karena kalau kita sudah istighfar, Allah akan mudahkan kita mencintai kebaikan. Gitu ya. Jadi supaya istiqomah tadi perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Ada pertanyaan tadi yang belum? Oh, ketika ibu datang, kok malah maunya silaturahim gitu ya? Pada silaturahim, silah itu artinya mengikat. Mengikat. Rahim itu rahim. Silaturahim itu untuk orang yang punya hubungan rahim. Ya, kalau jenengan bertamu kepada yang bukan ada hubungan rahim, maka namanya menjalin ukhuwah Islamiyah. Gitu ya. Kalau silaturahim itu untuk mengikat atau memperkuat hubungan tali kekerabatan rahimnya. Saya ketika dia datang ke sana, kemudian kok malah diajakin gibah. Tipsnya tadi satu, kita harus punya materi. Kalau jangan habis ngaji gini kan, bawa catatan. Tahu nggak kemarin aku habis ngaji gitu kan? Kalau orang gibah itu ya, gitu, itu transfer pahala tahu gitu. Ya kan? Kita puasa, sholat, zakat banyak banget. Jangan capek-capek kan puasa selama ini zakat mengeluarkan ini itu. Tahu nggak? Di akhirat nanti itu ada orang nggak pernah haji,
tiba-tiba dapat pahala haji, bangun masjid, menyantuni anak yatim dan jompo. Kenapa? Karena dia digibahin sama Pak Haji, sama Bu Haja. Jadi Bu Haja ini gak pernah zina, dia gak pernah ngerampok, gak pernah nipu orang. Kemana pahala hajiku? Kemana pahalaku yang dulu? Ternyata gara-gara dia gibah, ya, gibahin orang yang pernah berzina, semua dosa zinanya lari ke dia. Dosa-dosa orang itu lari ke dia. Makanya kenapa kita diminta untuk bergaul dengan orang-orang soleh? Karena orang soleh itu membicarakan yang baik-baik saja. Ini kalau orang yang suka bermaksiat, yang diomongin kemaksiatan, terus nanti kita omongin itu ke orang lain, itu kesempatan bagi manusia untuk mengangkat dirinya. Tahu nggak? Manusia itu senantiasa, kata Ibnu Khattab, untuk mencari gimana caranya dia itu diakui keberadaannya, menganggap dirinya mulia. Aku kemarin lo datang ke majelis taklim ini, pengen dilihat kalau dia itu rajin ngaji gitu kan. Buat apa? Nggak nambah saldo, ya kan? Nggak mengurangi utang juga, kan begitu. Jadi kebaikan itu sudah, kalau bisa ditutupi, gitu. Artinya apa? Ketika kita datang pada orang, kalau misalnya ada, kalau saya pribadi, kalau ada orang sedang gibah, gitu kan? Kalau saya frontal aja, kalau apalagi itu teman-teman saya, gitu kan? Kayak kalian nggak gitu aja, saya gitu. Ya saya enjoy aja bilang gitu, kayak kalian nggak gitu aja. Kalau kalian ya udah doakan, gitu. Gak usah lalu mengatakan doakan, hentikan, tikah memang. Kalau salahnya sudah sok suci gitu, kan dia nggak sudu kok, gitu. Kamu belum suci, masih menstruasi, candain gitu. Ya, hidup itu dibuat enjoy, berrelax, jangan terlalu kaku. Ya, orang intinya begini, manusia itu tadi menggibah itu salah satunya karena kurang kasih sayang. Orang kalau gibah itu tandanya dia jablay. Itu jablay? Jarang dimulai, kurang rahmatnya Allah. Maka bacakan ruqyah itu, bacakan pegang kepala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah satu tips ketika tiba-tiba kok marah, kata ibu ya, tiba-tiba kok aku ingat, aku sedih, aku marah, aku kecewa. Itu setan datang untuk menghembuskan was-was. Diajarkan oleh Rasulullah ketika kita marah, emosi, kecewa, merasa terpuruk, apapun keadaan yang tidak nyaman di dalam hati kita, Rasulullah mengajarkan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali, meludah tipis. Karena setan datang dari arah kiri, bukan ibu-ibu ya. Memang setan datang dari arah kiri, meludah ke kiri 3 kali, meludah tipis. Jangan banyak-banyak. Terus saking semangatnya gitu. Udah, jadi ketika jenengan lagi sholat juga begitu, gak bisa khusyuk sholatnya kok tiba-tiba ide-ide kreatif muncul ya. Ini rakaat berapa tadi ya? Aku udah baca Al-Fatihah belum tadi? Sampai mana tadi bacaannya gitu? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udah ke kiri 3 kali. Pernah gitu kan ibu? Udah pernah nyobain? Terus pernah. Itu yang tahu ilmunya begitu. Kadang orang baru tahu ilmunya dia mengerunyut ke depan. Soksin. Itu sunnah. Rasulullah mengajarkan kita, memang setan datang dari kiri. Ini tadi saya bilang meludah tipis. Yang salah itu kalau dengan meludah dari tenggorokan, gitu kan. Kita pernah jadi setannya. Ya. Bantu-bantu setan. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang gibah itu berarti dia orang yang kurang kasih sayang. Peluk dia gitu kan, Masya Allah. Nah Pandu gitu ya, terus punggungnya itu. Dia kurang kasih sayang. Orang kalau sudah dapat rahmatnya Allah, dia tidak akan mencari-cari kesalahan orang, dia tidak akan suka gibah. Kenapa? Karena hidupnya nggak ada waktu itu untuk memikirkan atau mendengarkan sesuatu yang sia-sia. Tidak ada waktu untuk memikirkan orang yang tidak memperdulikan kita. Ya, jangan buang-buang waktu untuk memikirkan orang yang jahil sama kita. Justru kita harus doakan dia kebaikan. Kalau kadang ada orang, Ustaz, gimana sih caranya supaya dia cepat mati kan gitu? Gak usah didoain, pasti mati bu. Paham ya? Dia itu loh katanya gitu. Resek aja gitu kan. Apa itu saya dikomentarin, saya difitnah gini. Itu kan tandanya hatinya busuk. Buah kalau sudah busuk gak usah dilemparin, jatuh juga nanti. Kan begitu. Paham ya? Ya kalau orang sudah busuk ngapain dilemparin? Kan pasti jatuh. Ya.
Jadi gitu Bu, jadi kalau ada orang sedang menggibah, tandanya dia sedang membusuk. Kalau buah digabung sama buah yang busuk, digabung dengan buah yang tidak busuk, yang lainnya ikut busuk. Maka kita hindari syirto lingkungan itu. Itu majelis taklim, apa namanya sih? Majelis taklim assalam. Di sini insya Allah orang-orangnya nggak suka gibah. Meyakinkan kok, masya Allah. Nggak mungkin kan gibah pas kajian gitu kan? Ada kajian itu enggak. Kajian udah Bu, saya lagi nyantar. Ibu ini kalau gimana sih, saya mau cerita Bu gitu. Kayak nggak ada waktu aja gitu ya. Kadang ada juga dulu majelis taklim gitu kan. Alhamdulillah majelis taklim kita ramai. Majelis taklim sana terus sepi banget, kasihan ya. Gitu. Sudah, artinya hati kita bersihkan, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bebas dari ancaman untuk melakukan kemaksiatan. Dan salah satu nasihat Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun membicarakan aib orang kecuali dia akan diuji dengan itu. Dia tidak akan mati sampai Allah akan menguji. Maka jangan terlalu nyinyirin orang. Jangan nyinyirin, kok iso ya dia kayak gitu ya. Allah akan mengujikan kita di posisi itu sebelum kita mati. Alhamdulillah. Hati-hati. Allah akan bisa. Sudah terjawab? Ya, sudah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li wa liwalidayya, Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والصيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا، من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.